Jadi Bre, kemarin waktu di Taiwan di event Computex 2023, aku tuh kayak ngeliat casing yang banyak banget warnanya, kayak warna-warni gitu loh. Nah biasanya kalau casing yang warna-warni ini ya menarik mata gitu kan. Dan biasanya ya brand casing atau produsen casing ya ngasih warna paling 3 ya, kalau nggak putih, hitam, ya pink gitu kan. Nah ini enggak, ini rame banget warnanya. Pas aku cari tahu ternyata itu tuh nama brandnya adalah APNX. Itu tuh kayak brand baru gitu. APNX itu kayak ada singkatannya gitu, yaitu Advanced Performance Nexus, sorry ya. Jadi pas ku cari tahu, wah ini ternyata brand apa ya, brand high end gitu lah, yang emang fokusnya jualan di Eropa. Karena di Eropa tuh ya kalian tahu sendiri lah, pasarnya kan pasar-pasar high end gitu, pasar-pasar premium gitu lah. Tapi ternyata aku kaget, ternyata APNX ini masuk ke Indonesia gitu loh, dibawakan oleh distributor Indonesia namanya DTG. Nah DTG sendiri tuh ya banyak lah brand-brand lain kayak Aerocool dan juga Thunder X3 gitu kan. Kayak brand-brand ya Aerocool kan casing, Thunder X3 juga ya mirip-mirip lah, ada ranahnya ke komputer juga gitu kan. Jadi APNX ini dibawakan oleh distributor resmi Indonesia namanya DTG, dan yang menariknya lagi pasti garansinya udah terjamin lah gitu. Dan ya akhirnya Kudetek berkesempatan ya untuk nge-review salah satu lini produk premiumnya APNX ya. Ya APNX kan lini produknya premium, yaitu casing. Ya, casing yang kulihat ternyata aku nge-review. Cuma aku dapat reviewnya yang warna hitam gitu loh. Tapi iya, oke, mungkin kalian bertanya-tanya mana giveaway-nya bang gitu kan. Ya bener. Jadi APNX dan juga distributor DTG Indonesia itu akan nge-giveawayin 1 unit casing, yaitu APNX C1. Dan sebenarnya ini adalah video review casing APNX C1 sih. Cuma kayak aduh, nge-review casing doang kayak agak kurang gimana gitu loh. Jadi akhirnya kita coba rakit PC pakai casing terbarunya APNX, yaitu APNX C1. Dan kalau misalkan kalian minat untuk ya melirik APNX C1 ini, coba dah ikutan giveaway-nya, tapi nonton videonya sampai akhir ya kan, supaya afdol gitu loh. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses. Langsung aja kita review. Ini dia casing APNX C1. Let's go, kita bahas. Ini adalah sebuah casing dengan form factor mid tower yang dari segi dimensi berasa full tower karena cukup tinggi ternyata bre. Tingginya aja tuh tembus 50 cm dengan panjang 26 cm kali lebar 23 cm. Bobotnya juga lumayan loh, hampir 10 kg. Ya kira-kira seberat anak laki-laki umuran 3 tahunan lah. Wajar sih ya kalau seberat ini, soalnya pakai material baja SPCC yang lumayan tebel, 0,8 mm bre. Biasanya kan 0,5 atau 0,6. Ini tebel loh. Finishing molding tiap sudutnya rapih banget bre. Nggak ada cacat sama sekali pastinya. Soal warna, kita dapat unit review yang hitam nih. Kalau dari brief yang dikasih, bakalan ada warna putih juga bre. Tapi kalau kita lihat di Computex 2023 kemarin, banyak banget pilihan warnanya bre. Ada merah, orange, pink, coklat, ungu, hijau mint, dan warna lainnya. Banyak banget lah. Ini bakal menarik banget sih kalau emang bisa request custom warna. Bener-bener eksklusif emang casingnya. Secara desain, APNX C1 ini jelas mengutamakan yang namanya airflow ya. Side panel kiri tentunya tempered glass yang rada gelap biar kasih kesan PC misterius. Tapi buat sisi panel lainnya, full mesh buat kebutuhan airflow. Antara front panel dan side panel kanan nyambung loh. Dan ngebentuk siku, tapi dengan finishing curve begini. Jadi nggak tajam dan malah berhasil ngasih kesan estetik. Nah, buat side panel kanan terbagi jadi 2 bre. Dan buat ngelepas pasangnya simple banget karena di casing APNX C1 ini bener-bener tanpa baut alias screwless. Jadi nggak perlu khawatir bautnya pada hilang karena emang screwless kan. Nggak cuma kedua side panel yang bisa dilepas pasang, tapi hampir semua panel di casing ini modular bre. Tapi emang beberapa pakai baut sih, kayak bracket fan di panel atas, terus holder GPU sama cover PSU yang di bagian depan. Itu modular juga tapi pakai baut bre. Sedangkan buat dust filter yang di panel depan dan panel bawah, bongkar pasangnya praktis banget tanpa perlu baut. I/O panel di casing ini letaknya di panel atas bagian depan. Tentunya udah dikasih port USB Type-C bre. Sisanya ada 2 buah port USB Type-A, power button, reset button, dan port jack combo audio. Lanjut kita ngebahas kompatibilitasnya nih. Motherboard buatnya mentok ATX bre. Terus buat GPU clearance-nya up to 395 mm, yang artinya VGA terpanjang di dunia sekalipun, yaitu Zotac GeForce RTX 4090 Apocalypse OC yang panjangnya 367 mm masih muat di casing ini. Jumlah expansion slot di casing ini cuma 7 bre. Sedangkan satu unit RTX 4090 butuh quad slot atau 4 slot. Jadi casing ini belum ready buat dual GPU RTX 4090 yang butuh 4 slot per unitnya. Gila sih, banyak banget ya 4 slot. Dan sayangnya expansion slot di
di sini cuma bisa diinstal VGA secara horizontal, nggak bisa dibuat secara vertikal nih. Buat tata letak harddisk atau SSD SATA, di set panel kanan ada tray khusus storage yang bisa muat maksimal 3 unit harddisk 3,5 inci dan 3 unit SSD SATA ataupun harddisk yang 2,5 inci. Buat wadah PSU, ini lapang sih ya, bisa muat perkabelan PSU yang nggak kepake. Tapi kayaknya yang beli casing ini udah pasti PSU-nya full modular ya. Cuma komplain dariku nih, alas wadah PSU ini nggak dikasih sedikit potongan rubber buat ngerdem putaran kipas yang ada di dalam unit PSU. Detail kecil emang ya, tapi kalau ada kan bakal lebih senyap. Nah bre, soal airflow gimana nih? Case APNX C1 ini bisa memuat total 11 unit fan. Di paket pembeliannya udah termasuk 4 fan ARGB bre, 3 fan 14 cm di panel depan, dan 1 fan 12 cm di panel belakang. Nah sisanya bisa kita pasang 3 fan di panel atas, 3 fan di panel kanan, dan 1 fan di storage tray buat intake bagian belakang motherboard. Kalau buat pasang radiator all-in-one liquid cooling, kalian bisa pasang di panel atas dan panel kanan. Di kedua sisi itu bisa muat radiator 360 mm bre. Oh iya, hampir ketinggalan nih soal CPU clearance. Ini lapang loh, up to 165 mm. Jadi nggak perlu khawatir mentok kalau kalian pakai CPU cooler yang gede gitu. Dan pembahasan terakhir soal kabel manajemen. Kalau kalian mau pakai motherboard terbaru yang semua portnya ada di sisi belakang, casing ini cocok banget bre. Walau semua kabel numpuk di belakang, bakalan tetap muat karena casing ini punya ruang buat kabel manajemen dengan ketebalan up to 40 mm. Ruang kabel manajemen emang cukup luas. Sayangnya buat jumlah titik pengikat agak kurang bre. Yang kulihat cuma ada 10 titik, dan satu lagi yang kurang perihal lubang penghubung antara ruang kabel manajemen dan ruang casing plong begitu aja. Kalau di casing premium yang pernah kita review, biasanya tuh dikasih cover karet atau rubber biar makin rapi. Oh iya, ada 2 nilai plus buat kabel manajemen di casing ini yang belum kita sebut. Pertama, di casing ini tersedia sebuah fan hub yang bisa muat 5 buah fan ARGB karena punya 5 header 3 pin 5 volt dan 5 header 4 pin PWM. Serta kelebihan kedua soal pengikat kabel. Kalau pakai kabel tis dirasa tuh repot kalau mau bongkar pasang ya. APNX menyediakan 9 buah velcro lengkap dengan perbautan dan juga kabel tis di box coklat ini. Terus yang paling penting, kita dikasih 2 mounting cadangan. Ini penting di sebuah casing screwless yang detachable begini bre. Soalnya dulu ada pengalaman rakit pakai casing Cooler Master NR200P, salah satu mountingnya hilang dan ngebikin set panelnya nggak nutup sempurna. Jadi buat prosesornya kita pakai Ryzen 7 7800X 3D yang disebut-sebut adalah salah satu prosesor gaming terbaik karena punya konsumsi daya rendah tapi punya performa yang luar biasa di harganya bre. Sedangkan buat motherboardnya kita pakai Asus ROG Crosshair X670E Hero. Sedangkan buat VGA-nya kita pakai VGA terbaru dari AMD yaitu PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB. Dan buat memori RAM DDR5-nya kita pakai dari Corsair Dominator Titanium 2x16GB berfrekuensi 6600 MHz. Storage-nya di sini pakai M.2 NVMe SSD T-Force Z44A berkapasitas 512GB. Dan buat cooler kita pakai all-in-one liquid cooling dari Aerocool Mirage L360 yang udah RGB sync. Dan terakhir buat PSU kita pakai dari Corsair HX1000i yang udah bersertifikasi 80+ Platinum. Dan ini dia untuk proses perakitannya. Dan itu dia bre untuk proses perakitan menggunakan casing terbarunya dari APNX yaitu APNX C1. Mulai nggak sabaran nih buat nunggu giveaway-nya gimana ya bang? Santai-santai, kita masuk ke performa PC-nya dulu gitu. Jadi bre, langsung aja kita masuk ke pengujian performa menggunakan casing terbarunya dari APNX ini yaitu APNX C1. Pengujian performa kita awali dari pembahasan suhu karena rakitan PC kali ini kita fokus ke casing APNX C1 ini bre. Sebagai catatan, kita tes di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dan dalam kondisi casing tertutup. Kondisi idle suhu prosesornya lumayan anget nih ya, di angka 48 derajat Celcius dengan TDP sekitar 17 watt dan clock speednya sekitar 2,5
GHz. Sedangkan suhu VGA saat idle terjaga di angka 41 derajat dengan kondisi fan stop dan board power draw sekitar 21 watt. Buat ngeliat suhu maksimum prosesornya, kita tes di Cinebench R23 10 menit loop, titik terpanasnya hampir nyentuh 90 derajat dengan clock speed 4,6 GHz dan TDP up to 76 watt. Sedangkan buat tes VGA, kita pakai aplikasi Formark 5 menit. Suhu tertinggi 64 derajat yang putaran kipasnya cuma 1200 RPM. Nggak berisik sama sekali dan GPU power draw-nya tembus 280 watt ternyata bre. Selanjutnya kita ngelihat kemampuan prosesor Ryzen 7 7800X3D ini. Di pengetesan Cinebench R20 dapat skor single core di angka 684 poin dengan performa multicore yang kurang stabil, naik turun di kisaran 6800 sampai 6900-an poin bre. Sedangkan di pengetesan Cinebench R23 dapat single core di angka 1765 poin dengan performa multicore yang cukup stabil di kisaran 17600-an poin. Dan buat ngelihat kemampuan VGA dari PowerColor Radeon RX 7800 XT, kita tes di 3D Mark dengan 3 pengetesan, yang hasilnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Sebagai pembanding, kita tampilkan data performa dari RTX 4070 polos dan RTX 4070 Ti. Hasilnya, Radeon RX 7800 XT ini posisinya ada di tengah-tengah bre. Dan buat pengujian produktivitas, kita tes buat render 3D di aplikasi Blender di scene BMW. Waktu render pakai prosesor butuh waktu 2 menit 14 detik. Dan kalau render pakai VGA butuh waktu 14 detik aja men. Sedangkan buat kemampuan editing video, tentu aja PC ini udah sangat memadai buat ngerjain proyek video di resolusi 4K. Pas kita coba preview 4K, lancar jaya nggak ada kendala men. Kecepatan renderingnya juga kenceng nih. Kita coba render video mentah non-efek berdurasi 1 menit pada resolusi 4K cuma butuh 28 detik doang. Sedangkan di resolusi Full HD cuma butuh waktu 7 detik doang. Gokil. Dan itu dia untuk pengujian performanya dari mulai prosesor, VGA, suhu tadi udah kita tes, editing 3D dan juga rendering pakai Premiere Pro. Dan kali ini ini PC kagak kita tes buat gaming karena prosesor yang dipakai kan udah X3D yang mana memang udah kenceng banget buat gaming. Jadi nggak usah lama-lama, kita udah siapin 12 game buat ngetes PC yang menggunakan casing terbaru dari APNX ini, yaitu APNX C1. Jadi langsung aja kita tes. Ini dia 12 gamenya. Playkan Anymore. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little like we don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are
so I gotta say that although I've tried, sometimes the only thing we don't really know what we're Game AAA udah tentu dilibas bre. Cyberpunk aja tembus ratusan FPS dengan kondisi RTX on. Game terbaru yaitu Assassin's Creed Mirage juga masih dapat ratusan FPS di preset ultra high. Overall cuma GTA 5 aja yang nggak tembus 100 FPS. Soalnya di game ini belum ada fitur upsampling ya kan. Kalau di game kompetitif udah jelas lah, FPS-nya tumpah-tumpah. Game macam PUBG, Apex Legends, Dota 2 udah bisa dimainin bareng monitor 2K 165Hz nih. Sedangkan di game CS2 dan Valorant, FPS-nya tumpah-tumpah sampai 500an FPS. Gokil emang buat gaming ya. Prosesornya ini loh, X3D memang kacau. Dan kira-kira kesimpulannya ya kita masuk ke total PC-nya dulu ya. Kita belum sebutin. Sebenarnya kita ngefokusin nge-review casing sih, tapi kayaknya agak kurang kalau kita cuma nge-review casing ya kan. Dan ya total harga rakitan PC kali ini 41 juta dan mungkin kalian nggak akan bisa ngerakit itu juga. Habis duit. Jadi yaudahlah lupakan total harganya dan nikmati konten ini saja. Oke. Jadi sebenarnya kita fokusnya ke ya konten review casingnya ini. APNX C1 ini, dan kesimpulannya untuk casingnya ini kan harganya 1.729.000 untuk varian yang hitam dan 1.799.000 untuk varian yang putih ya. Balik lagi, yang putih akan selalu lebih mahal men. Ya menurutku sih ini casing fun banget ya. Semuanya itu udah lengkap dan gak ada kendala di proses perakitan ya. Dan dari segi airflow udah mantep banget, gak usah komplain lagi. Terus dari segi desain looknya ini udah kocak banget dah. Maksudnya gimana? Udah sangat minimalis ya kan. Terus dari segi kabel manajemen ini udah mantep pula ya kan. Ya minusnya tetap ada sih. Minusnya apa bang? Pertama ini GPU vertikal belum bisa ya. Terus kekurangan yang terakhir ini gak bisa pakai motherboard yang form factornya eATX ya, maksimal di ATX aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting ATX udah bisa dan muat GPU sampai yang paling panjang banget tuh. Zotac Apocalypse itu panjang banget men. Kira-kira ya itu dia rakitan PC ke 86 ini dengan budget 41 juta menggunakan casing terbaru dari APNX yaitu APNX C1. Dan buat temen-temen yang dari tadi nungguin ya. Mana bang giveaway-nya? Ih, sabar. Jadi saya beserta APNX dan distributor DTG akan ngasih 1 unit casing APNX C1 ini untuk kalian yang beruntung. Tapi 1 doang, ya kan? Dan cara ikutannya gimana bang? Pengen tahu dong. Cara ikutannya gampang. Kalian tinggal follow akun sosial media kita, Kudetek ya, Facebook, Instagram, dan follow akun Instagramnya APNX Indonesia juga. Dan ya jangan lupa kasih tahu kira-kira ini casing menarik atau enggak dan menurut kalian nih casing gimana? Gitu, ya kan? Langsung aja mampir ke feed Instagram kita. Komentar, tag sama temennya juga biar temennya tahu kalau di giveaway gitu kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selaku sabar. Bang, pengumuman giveaway-nya kapan? 4 November 2023. Kita live streaming biasa tiap malam minggu. Dadah. Semua beruntung.